Di sebuah kota, hiduplah sepasang suami istri bernama Retno dan Wulan. Mereka telah menikah selama 5 tahun dan dikaruniai seorang anak yang masih dalam kandungan karena Wulan sedang hamil tua. Wulan hanya tinggal beberapa minggu lagi untuk melahirkan. Wulan dulunya adalah sosok yang mempesona, cantik, bertubuh langsing dengan senyum cerah dan semangat yang tak pernah padam. Namun kehamilannya yang semakin besar perlahan memudarkan kecantikan itu. Dia mengalami perubahan fisik yang drastis, dan saat berjalan di sekitar rumah sambil mencoba mencium dan bernyanyi, dia mulai merasakan beban usia dan kesepian. Dia merindukan masa-masa ketika mereka bisa pergi berkencan, menikmati kebersamaan tanpa beban pikiran. Perlahan tapi pasti, memiliki istri yang sedang hamil membuat Retno merasa terjebak dalam rutinitas yang sama. Suatu hari, ketika Retno dalam perjalanan pulang dari kerja, dia berhenti di minimarket. Dia secara tidak sengaja bertemu Maya, teman lama yang kebetulan juga berada di sana. Maya berkata, "Aku rasa aku mengenalmu. Ini Retno, bukan?" "Oh iya, aku Retno. Maya, temanku dari SMP kan?" "Oh iya, aku Maya. Kamu sudah menikah? Siapa suamimu?" "Jangan bercanda, aku masih single," jawab Maya. Akhirnya, mereka bertukar nomor WA. Maya masih terlihat menarik dan penuh percaya diri. Pertemuan itu membangkitkan kembali kenangan lama dan kerinduan akan kehidupan yang lebih bebas dan penuh cinta. Percakapan ringan berubah menjadi obrolan yang lebih akrab, dan Retno merasakan ketertarikan yang tak bisa dia pungkiri. Di sisi lain, Wulan mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan suaminya. Retno, yang biasanya pulang tepat waktu, kini kadang-kadang terlambat, dan meskipun berada di rumah, dia sering tampak tidak fokus. Dia selalu sibuk dengan ponselnya, bahkan ketika Wulan ingin bertanya sesuatu. Wulan memilih untuk diam, mencoba memahami apa yang sedang terjadi pada suaminya. Retno kadang menunjukkan sikap dingin dan jauh, membuat Wulan merasa terisolasi di dunia yang seharusnya mereka jalani bersama. Seiring berjalannya waktu, hubungan Retno dan Wulan semakin tegang. Kini, Retno melihat Wulan sebagai sosok yang tak menarik. Tubuhnya lebih berisi, perutnya membesar, dan dia tidak memakai sedikit pun riasan. Retno terjebak dalam perasaannya sendiri di antara tanggung jawabnya terhadap keluarganya dan ketertarikannya pada Maya membuat Retno berada di persimpangan jalan. Ia bahkan mulai bertemu Maya secara diam-diam, menikmati setiap momen dan berbagi cerita kehidupan yang seolah hilang setelah menikah. Wulan yang sedang hamil besar merasa tidak nyaman, meskipun ia mencoba merasa aman dalam pikirannya sendiri. Cinta Retno seakan memudar seiring mendekatnya hari kelahiran, membuat Wulan cemas dan sedih. Kesan bahwa Retno mulai berubah semakin jelas terlihat, yang sebenarnya merupakan awal dari titik balik hidup Wulan di tengah rasa sakit yang ia rasakan. Saat Wulan hendak melahirkan, ia berusaha sekuat tenaga. Sementara itu, Retno sedang sibuk membaca pesan WA selama berjam-jam. Wulan menangis terseduh-seduh, merasa tidak mungkin bisa melahirkan sendirian. Retno yang saat itu sedang bersama Maya, akhirnya dihubungi. Retno bergegas dan menggenggam tangan Wulan, tetapi saat itu Wulan menatapnya dengan mata penuh air mata. "Kenapa kamu terlambat, Retno? Kenapa kamu biarkan anak ini lahir tanpa kehadiranmu?" Retno terdiam, merasa bersalah dan semua kata-kata yang ingin ia katakan selama ini terhenti. "Ya Allah, apakah ini anakku? Apa yang telah aku lakukan?" pikir Retno dalam hatinya. Ia merasa diliputi oleh rasa bersalah dan kebingungan. Saat itu lahirlah seorang putri kecil dengan wajah manis dan senyuman yang mengubah segalanya, seolah dunia menjadi lebih indah. "Maya, kita harus menyelesaikan ini dengan baik. Aku tidak bisa meninggalkan Wulan, apalagi bayi ini," kata Retno akhirnya. Retno mencoba menenangkan suasana yang saat itu kacau. "Maya, beri aku waktu, tolong mengerti, beri aku sedikit waktu untuk berpikir. Setidaknya beri aku kesempatan untuk menggendong anakku," pinta Retno dengan penuh rasa bersalah. "Oh, jadi kamu lebih memilih dia, Retno?
Tanya Maya dengan suara penuh emosi. Situasi ini menjadi semakin sulit bagi Retno. Maya, aku butuh waktu untuk berpikir. Semua ini terlalu cepat, jawab Retno. Hatinya bergejolak antara cinta, ketakutan, dan tanggung jawab. Maya mengepalkan tangannya dengan mata merah penuh emosi. Tapi jangan lari dari kenyataan dan tanggung jawab. Aku akan memberimu waktu 1 minggu, Retno. Jika tidak, aku akan bicara langsung dengan istrimu, yaitu Wulan. Setelah berkata begitu, Maya pun pergi meninggalkan Retno yang bingung. Di sisi lain, Retno bergegas menuju ruang bersalin tempat Wulan berada. Melihat istrinya yang baru saja melahirkan, Retno merasa sedikit bersalah. Wulan belum menyadari apapun, ia tampak lelah. Retno berusaha menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah. Wulan tersenyum lemah ketika Retno mendekatinya. Kita punya seorang putri, dia sangat cantik. Namun pikiran Retno berkelana. Meskipun momen itu manis, ia merasa bebannya semakin berat. Di benaknya terlintas pertanyaan tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini, serta penyesalan atas dosa-dosanya. Antara cinta untuk Wulan dan anaknya, serta rasa bersalah dan nafsu yang telah ia lakukan, Retno merasa terjebak. Beberapa hari setelah kelahiran putri mereka, Wulan mulai merasakan ada sesuatu yang salah dengan sikap Retno yang berubah dan menjadi tidak biasa. Meskipun ingin menutup mata, sebagai seorang wanita dan istri, selalu peka untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wulan kemudian memutuskan untuk memeriksa ponsel Retno saat ia sedang tidur. Dengan hati-hati, ia membuka pesan WA di ponsel Retno dan menemukan percakapan manis antara Retno dan Maya. Saat itu, tanpa diduga, Wulan yang mengetahui segalanya langsung merasa lemah dan hancur sampai bayinya menangis. Ia merasa benar-benar hilang dan terpuruk. Membaca setiap kata yang diucapkan mencerminkan cinta dan kerinduan yang seharusnya ditujukan kepada dirinya sebagai istri, tetapi kini mengalir seperti air yang menghilang. Wulan yang hamil merasa terpukul bukan hanya karena perselingkuhan Retno, tetapi juga karena mengetahui bahwa Maya sedang mengandung anak dari Retno. Dengan perasaan campur aduk antara marah dan hancur untuk masa depan, Wulan berkata dengan tegas, "Apa yang kau pikirkan tentangku? Aku sudah tahu segalanya, Retno. Selamat atas kehamilan Maya. Aku tidak akan menjadi bayang-bayang kebohongan ini lagi. Aku akan pergi bersama anakku." Namun semuanya sudah terlambat. Retno tak bisa menghentikan Wulan. Angin malam berhembus membawa pergi sosok istrinya yang menghilang bersama buah hati mereka. Retno jatuh dalam kepanikan dan penyesalan. Setiap detik dalam minggu-minggu berikutnya penuh dengan rasa bersalah dan kekecewaan. Ia terjebak dalam rutinitas yang tak berarti. Nomor WA Maya tak lagi bisa dihubungi, dan Retno berusaha mencari tahu keberadaannya. Pada akhirnya Retno hancur dan mencoba berpaling kepada wanita lain, tetapi hanya meninggalkan luka. Suatu malam, setelah menjalani rutinitas seharian, Retno menghadiri kelas parenting di tempat kerjanya. Di tengah hati yang hancur, ia melihat para orang tua yang penuh cinta mengurus anak-anak mereka. Tanpa disadari, air mata mengalir di pipinya. Dalam suasana yang hangat dan penuh kasih itu, Retno menemukan kekuatan baru dan harapan. Ia sadar dari wajah seorang ibu bahwa ia ingin memilih jalan yang benar. Ia ingin menjadi seorang ayah yang bahagia dan bertekad untuk bersama mereka yang ia cintai. Dengan bantuan salah satu temannya, Retno berhasil menemukan rumah baru Wulan dan anak mereka di sebuah rumah kos kecil. Saat itu, Retno memohon, "Bisakah aku bertemu dengan putriku? Aku sangat ingin menggendongnya." Wulan menjawab, "Baiklah Retno, selama kau tetap menjadi seorang ayah dan jangan khawatir, aku tidak akan seperti dirimu. Kau telah menghancurkan kebahagiaanku karena tindakanmu, ini adalah kekecewaanku. Aku akan berada di tingkat yang lebih tinggi dari ini." Retno belajar dari penyesalan itu, belajar untuk menghargai kekurangan masing-masing pasangan, dan berusaha untuk lebih setia, dengan dasar iman yang kuat.